Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sahrul terkait bagaimana struktur pelajaran akidah akhlak yang digambarkan KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019. Sesuai pengetahuan saya bahwa struktur pelajaran akidah akhlak pada KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 ini semakin kompleks dengan materinya semakin berkembang dan semakin mendalam. Nah, kita ketahui bahwa pada RA pelajaran akidah akhlaknya itu masih basic, masih seputar mengenal Allah, kemudian mengenalkan kalimat tauhid kepada peserta didik. Nah, di MI ini sudah seputar akidah, kemudian akhlak dan kisah-kisah. Nah, di jenjang MTS dan MA semakin berkembang, di mana tidak hanya seputar akidah, akhlak dan kisah. Nah, akhlaknya ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kemudian ada tambahan materi pada MTS dan MA, yakni materi adab. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Sahrul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Bu Nurul terkait cara mengajarkan pelajaran akidah akhlak secara daring dengan memerhatikan 3 dimensi. Nah, dimensi pelajaran akidah akhlak ini juga bisa kita lihat pada dimensi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, perlu kita ketahui sebagai guru perlu mempersiapkan bahan ajar termasuk pelajaran akidah akhlak. Misalnya menentukan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang memuat materi dengan menggunakan misalnya video pembelajaran. Nah, metodenya seperti tanya jawab melalui video dan latihan. Adapun alat dan bahan yang bisa kita gunakan adalah aplikasi video conference Zoom meeting atau voice note di Messenger. Fasilitas pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti handphone dan akses internet. Adapun untuk memperhatikan 3 dimensinya, misalnya kognitifnya, maka pada saat kita memberi penjelasan yang melalui Zoom agar peserta didik mengetahui materi yang diajarkan, kemudian untuk mengukur pengetahuan setelah kita memberi penjelasan, maka kita memberikan tugas misalnya via Google Form. Nah, adapun afektifnya, pengamatan perlu yang kita lakukan adalah mengamati peserta didik saat sesi tanya jawab di Zoom. Bagaimana bahasa yang digunakan, apakah sopan atau tidak, jujur dan sebagainya. Nah, untuk psikomotoriknya sendiri yang perlu kita lakukan adalah seperti pengamatan untuk mengetahui teknik peserta didik dalam menjawab soal. Kemudian pertanyaan terkait struktur pelajaran akidah akhlak di KMA 183 dan 184, seperti jawaban saya di pertanyaan sebelumnya, pertanyaan Pak Sahrul. Ini pertanyaan ini KMA 183 dan 184 terkait pelajaran akidah akhlak ini semakin kompleks, di mana semakin berkembang dan semakin mendalam. Bahkan pelajaran akidah akhlak di MA ini semakin merujuk sudah memunculkan materi-materi kepada akhlak tasawuf, ya. Sudah membahas materi terkait akhlak tasawuf. Nah, apa sebenarnya fungsi dari struktur pelajaran akidah akhlak sendiri ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui bagian-bagian dalam pelajaran akidah akhlak yang bisa membantu kita untuk mengembangkan bahan ajar khususnya pelajaran akidah akhlak. Baiklah, pertanyaan ketiga dari Pak Ramli terkait cara menerapkan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah di dalam pembelajaran akidah akhlak. Perlu kita ketahui bahwa seorang guru akidah akhlak tidak hanya mengukur kognitif siswa. Begitupun dengan pelajaran lainnya, tidak hanya mengukur aspek kognitifnya, tetapi perlu mengukur aspek psikomotorik dan afektifnya. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak sendiri, untuk menerapkan pembelajaran terkait dengan akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah, maka yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan metode pembiasaan untuk akhlak terpujinya. Kemudian untuk akhlak tercelanya perlu adanya metode menghindari. Nah, adapun strategi-strateginya yang bisa digunakan adalah strategi keteladanan dengan memberitahukan kepada siswa terkait teladan-teladan akhlak yang perlu diteladani baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian bisa memberikan kisah-kisah terkait
tokoh-tokoh yang bisa diteladani, misalnya kisah Nabi Muhammad ataupun sahabatnya dan sebagainya. Nah, strategi yang lain itu seperti pemberian nasihat, kemudian pemberian kisah-kisah tadi di dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Pak Ramli. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rusli terkait langkah-langkah atau cara agar peserta didik berakhlakul karimah setelah lulus dari misalnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang mempelajari pelajaran akidah akhlak. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi seorang guru, yang pertama itu harus menyiapkan bahan ajar, misalnya mengidentifikasi aspek kompetensi dasar, kemudian menentukan cakupan bahan-bahan ajar. Nah, di sini dalam menentukan cakupan bahan ajar perlu kita ketahui terkait keluasan materinya, kedalaman materinya, petunjuk belajarnya, penilaian dan sebagainya. Nah, pada saat kita sudah melakukan penilaian, kemudian sudah melakukan evaluasi, kita ukur afektifnya, maka kita akan ketahui itu akan menggambarkan tentang bagaimana afektif peserta didik sikapnya, apakah mencerminkan akhlakul karimah atau tidak. Nah, kalaupun tidak, maka kita bisa memberikan semacam metode-metode agar mereka senantiasa berakhlakul karimah. Seperti tadi jawaban saya di pertanyaan Pak Ramli yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran akidah akhlak, seperti metode pembiasaan, akhlak terpuji, kemudian menghindari akhlak tercela, seperti misalnya kita memberikan kisah-kisah teladan, memberikan nasihat, dan sebagainya. Mungkin demikianlah pertanyaan saya untuk jawaban saya untuk Pak Rizky. Untuk pertanyaan Bu Heria, pertanyaan kelima, bagaimana cara seorang guru akidah akhlak tidak hanya memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait pelajaran akidah akhlak, tetapi pelajaran itu ada efeknya dalam kehidupan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pengembangan bahan ajar, maka seorang guru harus bisa memilih bahan ajar. Adapun poin-poin dalam memilih bahan ajar ini seperti kriteria tujuan instruksional, di mana tujuan tingkah laku materi itu harus khusus, ada tingkah laku khususnya di dalamnya. Kemudian materi pelajaran harus terjabar, kemudian relevan dengan kebutuhan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Materi pelajaran harus mengandung kode etik, kemudian materi pelajaran sistematik, dan materi pelajaran harus bersumber dari buku. Nah, seperti tadi di penjelasan sebelumnya, bahwa untuk mengajarkan akidah akhlak kepada peserta didik perlu adanya metode-metode seperti pembiasaan, nasihat, keteladanan, supaya peserta didik ini tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi sudah mulai melakukan, bahkan terbiasa melakukan akhlak terpuji, kemudian menghindari akhlak tercela, sehingga pada akhirnya mereka sudah bisa melakukan itu dengan baik di masyarakat. Baiklah, pertanyaan dari Bu Laila terkait apakah struktur pelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah ini sudah merujuk pada akhlak tasawuf? Ya, benar sekali. Sesuai dengan KMA nomor 183 dan 184, bahwa pelajaran akidah akhlak khususnya pada kelas 12 ini sudah membahas mengenai tarekat, kemudian sudah membahas macam-macam tarekat, dan khususnya di dimensi kisah sudah membahas tentang tokoh-tokoh tasawuf seperti Al-Ghazali. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bu Laila. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan Bu Radia terkait dalam tiga dimensi pelajaran akidah akhlak, yakni afektif, psikomotorik, dan kognitif, mana yang paling menunjang? Nah, perlu diketahui bahwa setiap pelajaran ini harus memerhatikan tiga aspek, tiga dimensi tersebut, yakni psikomotoriknya, afektifnya, dan kognitifnya. Nah, tetapi pada pelajaran akidah akhlak ini, dampak setelah belajar akidah akhlak ini akan jelas sekali terlihat pada dimensi afektifnya, sikapnya, bagaimana peserta didik ini berakhlakul karimah. Nah, sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran akidah akhlak adalah metode pembiasaan, agar
agar peserta didik senantiasa melakukan akhlak terpuji, kemudian menghindari akhlak tercela. Untuk pertanyaan terakhir dari Bu Ros terkait pendapat Yusuf Al-Qaradawi bahwa akidah dalam Islam bersifat sempurna atau syumuliyah, di mana mampu melakukan interpretasi terhadap sebuah masalah yang besar dalam wujud ini. Nah, maksudnya dalam wujud ini sesuai kapasitas pengetahuan saya, yakni wujud mengenai keyakinan, yakni Allah Maha Esa, Tuhan Maha Esa. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, tidak pernah membagi manusia dengan dua Tuhan, yakni Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Maksudnya bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan Maha Esa, Allah Maha Esa, kita tidak akan percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Tidak akan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menginginkan kebaikan dan ada pula Tuhan yang selalu menginginkan keburukan. Tidak demikian, tetapi percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa dan selalu menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Terima kasih. Demikianlah jawaban-jawaban saya terkait pertanyaan teman-teman mengenai dimensi dan struktur pelajaran akidah akhlak. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.